Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata kuliah komputer aplikasi bisnis. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Adapun materi yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah penggunaan atau aplikasi dari fungsi if dan VLOOKUP dan HLOOKUP, maaf. Nah, nanti dari akhir pertemuan ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami aplikasi dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Kemudian mampu memanipulasi sebuah data dengan memformat sebuah baris, kolom, sel atau rank ya sesuai dengan tipe data dan style yang dikehendaki. Kemudian nanti juga kita akan tambahkan satu lagi adalah pemahaman dengan penggunaan fungsi dcount, dsum, kemudian eh, count if dan sum if ya. Itu fungsi-fungsi yang akan kita bahas hari ini, ada fungsi VLOOKUP, fungsi HLOOKUP, fungsi dsum, dcount, kemudian count if dan sum if ya. Baiklah, kita akan langsung aja ke praktek. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya ya. Nah, di Microsoft Excel ini kita akan eh, ganti dulu nih sheet-nya ya. Sheet di sini kita akan double klik saja di sheet ini ya. Kita perbesar dulu supaya kelihatan. Nah, di bawah ini ada nama sheet ya, sheet 1, double klik, kita ganti dengan praktek 3A ya, praktek 3A atau praktek 3 juga boleh ya, praktek 3. Kemudian kita buat lagi tabel atau sheet berikutnya di sheet 2, kita akan ganti di sini tabel bantu ya. Tabel bantu. Kemudian di sheet 3-nya kita klik lagi, nanti kita buatkan di sini latihan 3 ya. Latihan 3. Nah, sekarang di praktek 3 dulu ya. Di praktek 3 eh kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan ada di kolom A ini ya. Kolom A ini adalah ukurannya kecil. Ini kita akan kecilkan aja, ini ukurannya jadi 1 ya. Jadi 1. Ya, kemudian kolom B ini kita rubah menjadi 4 ya, menjadi 4. Nah, kemudian eh, kita masuk di kolom B ini baris ke 1 ya. Kolom B baris ke 1. Kita akan sisipkan dulu di sini, menyisipkan gambar ya, menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar dalam Microsoft Excel ya, tinggal cari aja di sini di menu Insert ya. Di menu Insert itu ada picture di sini ya. Tinggal diklik picture-nya, kita pilih yang online saja, yang online picture ya. Nah, nanti kita akan masuk ke kotak dialog pencarian gambar. Nah, kita akan langsung aja cari hotel ya, gambar hotel. Nah, nanti ketemu gambar-gambar hotel ya. Kita tinggal di capture aja di sini ya, di capture. Caranya klik tombol print screen ya, kemudian Anda capture eh, gambar gambar screennya. Karena kalau pakai insert di sini nanti gambarnya nanti akan penuh ya, akan terlalu lebar. Jadi kita capture aja supaya nanti gambarnya kecil. Nah, ini kita tutup aja di sini ya. Kita tutup ya. Kemudian kita Ctrl V di sini ya. Di Ctrl V atau paste ya. Nah, ini sudah tercopy gambarnya. Kita kecilkan dulu ya gambarnya. Nah, kurang lebih seginilah gambarnya. Kemudian berikutnya kita akan sisipkan tulisan ini ya. Ini menggunakan word art ya.
Nah, wood art. Nah, masih tadi di menu insert ya. Kita cek di sebelah kanan sini ada text art-nya ya. Tinggal klik aja di sini tag ini, pilih yang wood art ini. Nah, kemudian kita cari mana yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalkan kita pilih yang ini nih, yang A ini ya, tinggal buatkan di sini, ini muncul ya. Tinggal ganti ini tulisannya dengan Hotel Anugerah ya. Nah, tinggal di blok saja, ketik dengan Hotel Anugerah. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini ya, ke atas ini. Hmm. Hurufnya kita kecilkan aja ya, nanti terlalu besar hurufnya. Kita akan kecilkan kurang lebih 28 lah ya, 28 cukup. Nah, 28 segini. Nah, taruh posisinya di sini ya. Kita akan ganti warnanya dengan warna merah ya, inilah. Atau warna biru. Nah, warna inilah. Kemudian di sini di bawahnya kita bisa juga bikin tulisan lagi atau langsung aja diketik sini ya alamatnya. Alamatnya sini Jalan Raya Simpang 3 nomor 21 Sumedang. Nah, ini langsung diketik aja. Jalan Raya Simpang 3 ya. Nomor 21 Sumedang. Nah, misalkan ini kita akan gunakan fontnya pakai Arial saja. Ya, kemudian di bold ya, di bold. Ini tinggal disesuaikan yang atasnya. Nah, kemudian gambarnya juga kita sesuaikan aja. Misalkan seginilah gambarnya ya. Nah, berikutnya di baris ketujuh kita akan buatkan laporan ya, laporan per ya. Nah, artinya judulnya di sini laporan harusnya laporan penerimaan hotel ya. Ya, apa? Laporan per 31 Desember. Per 31 Desember tahunnya 2020 ya. Ini kita pakai Arial ya, Arial di bold ya, size-nya ganti 14 ya. Ya. Kemudian eh baris ke bentar, kita ini baris ke 8-nya ini dikecilkan dulu ya. Baris ke 8 ini tingginya dikecilkan dulu jadi 6 row high di sini ya. Pilih row high, klik kanan dikasih tanda blok dulu ya. Di sini di baris, angka di baris 8-nya diklik, kemudian klik kanan di tanda bloknya, pilih row high ya, masukkan 6. Kemudian di sini kita masukkan tulisannya nomor ya. Kemudian apa nih? Kode kamar, kode lokasi ya. Kode kamar, kemudian kode lokasi ya. Nama kamar ya, kemudian tarif per hari eh, nama kamar, oh nama kamar ya. Ah, ini salah. Nama ini di blok saja, di Ctrl X ini ya. Ini nama tamu dulu, nama tamu. Jadi kalau memindahkan itu tadi di blok ya, di blok Ctrl X kemudian pindahkan gitu. Ya, Ctrl X tinggal dipindahkan di Enter atau Ctrl V. Nama tamu, nama kamar, tarif per hari ya. Kemudian eh, tarif per hari, lokasi, lama menginap ya. Lokasi ya, kemudian lama menginap dan terakhir adalah biaya jumlah
jumlah bayar, sorry. Ini adalah jumlah bayar. Jumlah bayar. Nah, ini kita klik aja di baris 9 ini ya, di baris 9. Pertama kita akan ketengahkan tulisannya di sini jadi di tengah-tengah posisinya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini kan ada tulisannya tidak cukup ya, kayak ini jumlah bayar gitu ya, tidak nampak di sini karena kolomnya tidak cukup. Kita gunakan wrap text saja di sini untuk melipat ya. Nah, ini yang lama menginap ini gak cukup lebar kolomnya ya, kita akan besarkan sedikit ya. Kita geser aja sini atau kita rubah misalkan jadi 10 sini kolom fitnya jadi 10 gitu ya. Nah, kemudian kita double klik di sini, klik-klik ya. Nah, nanti rapi lagi ya. Nah, ini posisinya tadi eh, kalau ingin di tengah tinggal klik aja di sini, middle center. Tadi kan di bawah, tadi di bawah sini, sekarang di tengah. Nah, kemudian ini kita akan blok ya. Di blok dikasih border all border ya, kemudian bold tebalkan. Nah, kemudian kita akan buatkan angka berurut nih, seperti sebelumnya kita buatkan dulu ada dua angka ya, 1 dan 2, kemudian di blok satu duanya, kita ketengahkan, kemudian ditarik ke bawah sampai angka 10. Di sini ya. Nah, kemudian kita blok ke kanan sini, dikasih all border. Ya. Nah, kita masukkan sih nama kamarnya eh, M2 1 2 3 ya. Di sini M02 A01 M02S M02 kemudian M-03 ya. Kemudian M02 A01 M02 A01 ya. A01 3211 M03 M02 M02 kemudian A01 kemudian A01 ya. Ini kita ketengahkan di blok ya. Kemudian ini sama dengan ini ya, di blok aja dua kolom ini kemudian klik center. Lokasinya di sini 122 133 ya. L1 L2 L2 L1 L3 L3 ya. 1123 L1 L1 L2 kemudian L3. Oke, kemudian nama tamunya Mali Bolot Doyok Jojon. Mali Bolot Doyok Jojon S Doyok enter Jojon Jojon Mali Doyok Jojon Didin Tarjan Miing Didin Tarzan Miing ya, terus Kunang Komeng Eko Kunang Komeng Eko ya. Oke, ini supaya tidak terlalu rapat di blok di klik koma ya. Oke, berikutnya adalah nama kamar. Sebelum nama kamar ini lama menginap dulu ya. Kita isi dulu di sini. Lama menginapnya 663654 6636 sebentar. 6636
663654 ya, 545544 5544 gitu. Ini kita blok ya. Kita akan format, ada harinya di sini ya. Klik kanan, di blok dulu. Klik kanan ya. Ini bloknya dari sini ditarik aja ke bawah gitu ya. Kemudian diklik kanan, pilih format cell. Nah, seperti yang pekan sebelumnya, praktek sebelumnya, kita klik di custom ya. Nah, jangan lupa di number sini ya, di kolom number ini, di pack number, kemudian pilih custom ya. Kemudian di sini di type-nya kita ganti 0 dulu sini ya. Kemudian ketikkan di sini setelah nolnya tanda kutip hari gitu ya. Nah, dikasih spasi dulu, kemudian hari nanti munculnya di 6 hari seperti ini. Kalau udah di enter aja, di enter nanti seperti ini ya. Nah, kemudian kita ketengahkan dengan klik enter. Nah, eh, kemudian berikutnya di sini di bawahnya kita ingin menambahkan jumlah dan rata-rata. Sebelumnya di baris ke-20-nya di sini dirubah dulu tingginya jadi 2 ya. Jadi yang ini kita akan rubah dulu tingginya jadi 2, klik kanan row height ya. Ganti di sini 2 ya. Kemudian baru kita di sini di blok sampai sini ya. Kemudian di all border, ini di merge, di blok, kemudian pilih merge and center, ketikkan total ya. Total, kemudian di sini di blok lagi, ketikkan rata-rata. Nah, total dan rata-rata. Hmm. Oke, berikutnya adalah eh, kita akan mencari sini nama kamar ya. Tapi sebelumnya kita buatkan dulu tabel bantunya di sini ya. Tabel bantu ini nanti untuk atau ketentuan ya. Ini ketentuan. Ketentuannya jadi kalau mau ngisi ini nama kamar kan M02 ya. M02 M02 itu berarti nama kamarnya adalah Mawar gitu. Kalau di sini A01 berarti di nama kamar di sini anggrek gitu ya, karena A01. Kemudian tarifnya nanti untuk ngisi tarif di sini kalau mawar itu tarifnya berapa gitu ya, di sini mawar adalah 400.000 gitu. Nah, ini kita buatkan terpisah aja di sheet yang supaya nanti tidak gabung dengan di laporannya ya. Kita buatkan di tabel bantu di sini. Di sini kita buatkan judulnya adalah tabel bantu atau tabel kode kamar lah, tabel kode kamar ya, tabel kode kamar. Nah gitu, tabel kode kamar ya. Ini kita blok aja, kemudian kita klik ini ya, klik wrap text middle sama center, middle line sama centernya diklik ya. Jadi di sini kita masukkan kode kamarnya ya, kode kamarnya di sini, nama kamarnya ya. Kemudian di sini tarif per harinya, tarif per hari. Jadi kalau A tadi min 01 gitu ya, ini M min 02, M min 03. Nah, kita ketengahkan supaya kelihatan bagus. Di sini eh, anggrek ya, ini anggrek. Nah, kemudian ini mawar, ini melati ya. M03-nya adalah melati ya. Tarifnya yang anggrek tuh 500.000, yang mawar 400.000, yang melatinya 300.000. Nah, ini kita blok dulu supaya kelihatan. Nah, gini ya. Ini ya anggreknya, kalau mau diketengahkan boleh, tinggal diklik aja center gitu ya. Ini tarifnya tinggal klik koma aja sini. Di blok kasih koma. Ya. Kalau mau pakai RP tinggal tinggal pilih akunting aja ya. Silakan suka-suka, kalau mau pakai RP tinggal ganti akunting gitu ya. Kalau mau pakai RP.
Jadi kalau misalkan koma saja boleh gitu. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah tabel kode lokasi. Tabel kode lokasi. Nah, lokasinya di sini ada tiga ya, ada L1, ada L2, sama L3. Nah, L1 ini di lantai satu ya, itu di lantai satu, yang ini di lantai eh, dua ya, yang L3 di lantai tiga itu. Ini tinggal di blok lagi aja. Kemudian klik ini ya. Ya, ini kalau mau diketengahkan boleh, silakan tinggal klik aja sini ya kalau mau diketengahkan. Nah, eh berikutnya kita untuk memudahkan nanti dalam apa namanya, dalam mengisikan tabel di sini ya, dalam mengisikan di sini, untuk memudahkannya ini kita kasih nama dulu ya. Ya, kita kasih nama. Nah, untuk ngasih namanya ini juga usah diblok dengan headernya ya, datanya aja nih diblok gitu, diblok. Kemudian kita kasih nama, memberi namanya dari sini, diklik formula nih ya, ada menu formula. Kemudian di menu formula cari yang define name, define name, klik aja define name ini. Kemudian kasih nama di sini, namanya misalkan eh, tabel kamar misalkan gitu ya, kita ketikkan tabel underscore kamar gitu ya. Ya, ini kita kasih nama tabelnya tabel kamar gitu. Ini tabel kamar. Nah, sedangkan yang ini satu lagi, ini kita blok juga ya. Kita kasih nama tadi di define name ini ya, kita kasih nama nih tabel tabel lokasi. Nah, kasih nama tabel lokasi, kemudian oke. Nah, sekarang kalau kita cek di sini di name manager ya. Nah, tadi di file name sebelah sini name manager, kita cek di sini ada dua, tabel kamar sama tabel lokasi ya. Oke, kita akan coba mengisi ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perhatikan tabel bantu ini ya. Kalau eh, tabel bantu untuk kode kamar ini kita lihat bentuknya vertikal ya. Jadi kode kamar ke bawah, nama kamar ke bawah gitu. Tarif per harinya juga ke bawah. Ini vertikal. Nah, karena vertikal nanti berarti penyelesaiannya dengan VLOOKUP ya. Tapi beda dengan ini. Ini kalau ini horizontal ya, L1, L2, L3 horizontal. Nah, lantai satu, lantai 2, lantai 3 ya. Nah, kalau horizontal seperti ini berarti kita gunakan HLOOKUP ya. Jadi untuk mengisi nama kamar, tarif, kita gunakan VLOOKUP karena tabel bantunya vertikal. Sedangkan untuk mengisi lokasi, ini gunakan HLOOKUP karena tabel bantunya adalah horizontal ya. Kita coba selesaikan di sini. Anda tinggal masukkan rumusnya sama dengan ya. Anda ketikkan VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP di sini ketentuannya pertama adalah menentukan look value-nya atau yang jadi key-nya, kuncinya adalah ini. Kode kamar ya. Yang jadi kuncinya adalah kode kamar. Kita tahu nama kamar itu Mawar karena kuncinya atau kodenya di sini M02 ya. Ya, yang jadi kodenya adalah M02. Kemudian titik koma. Nah, kita perhatikan tadi tabelnya kan ada apa namanya? Coba kita cek ulang ya. Di sini tabel tadi kan ada ini ya, yang di blok tadi ini. Yang di blok tuh gini ya. Nah, kita perhatikan di sini yang di blok ini ada tiga kolom. Nah, ini kolom kode kamar, ini kolom nama kamar, ini kolom tarif. Berarti kalau kita mencari nama kamar, ini kolom kedua ya. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga, kolom ke satunya ini ya. Tuh. Jadi eh ini saya hapus dulu ya. Jadi kita masukkan tadi namanya tabel ya.
kamar ya, tabel kamar. Kemudian kolomnya adalah kolom ke dua. Kemudian false. Nah, ini false ini antisipasi kalau nanti tabelnya tidak mengurut ya. Nah, misalkan contohnya di sini. Kalau ini kan kebetulan tabelnya ngurut ya, A01, M02, M03 gitu ya. Nah, kalau nanti tabelnya tidak mengurut ya, misalkan ini M02-nya di atas atau M03-nya di atas nih, A01 ini M02-nya di bawah. Ini kan tidak mengurut ya. Jadi kalau tidak mengurut nanti harus digunakan fast. Tapi kalau kalau apa? Kalau datanya mengurut boleh menggunakan false, boleh juga tidak ya. Jadi false-nya adalah true. Kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Ya, ini kalau kita copy ke bawah. Nah, iya, jadi kalau di sininya A01 anggrek, kalau M2 mawar, kalau M03 di sini melati ya. Nah, ini kalau bagaimana kalau tidak menggunakan false gitu ya. Jadi Anda buang false-nya. Itu berarti kalau dibuang false-nya itu sama dengan true ya. Defaultnya adalah true ya. Ini kalau tabel bantunya mengurut, ini kan sebenarnya udah mengurut ya. Jadi kalau mengurut gak ada masalah ini kalau di copy ke bawah gitu. Ya, tapi kalau nanti kebetulan tabel bantunya tidak mengurut ya, maka nanti akan terjadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, jadi mungkin aja nanti ngaco gitu di sininya M02 tapi keluarnya melati gitu. Nah, jadi eh, biasakan aja kita menggunakan fast ya, walaupun eh, tabelnya nanti mengurut gitu ya. Jadi antisipasi kalau kalau nanti kita merubah tabel menjadi tidak mengurut, jadi tidak akan mempengaruhi hasilnya gitu. Oke, nah ini tarif kan bedanya cuma tadi ini nomor kolom kedua, nomor kolom ketiga berarti kan sama. Jadi codingnya ini tinggal copy aja dari sini. Copy dari sini, codingnya Ctrl C ya, atau di klik kanan copy itu. Sorry, di lock, klik kanan pilih copy sini, kemudian taruh di sini kursornya ya, di escape dulu, di escape, kemudian kursornya taruh di sini. Nah, kemudian di klik kanan paste ini ya. Nah, paste. Nah, kita akan ganti supaya di sini munculnya tarif. Nah, kita akan ganti kolomnya. Jadi kolom ketiga. Nah, gitu ya. Jadi keluar tarifnya. Ya, M02 adalah 400.000 gitu ya ini. Ini kita klik koma dulu ya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, yang lokasi ini adalah tabel bantu 2 ini bentuknya horizontal. Nah, kalau horizontal berarti kita gunakan lookup ya. Kita gunakan lookup, biasa look up gitu ya, lookup. Nah, yang jadi kuncinya adalah ini lokasi ya. Jadi lokasinya kita masukkan ya, kode lokasinya. Nah, nama tabelnya adalah tadi tabel tabel lokasi ya, tabel lokasi. Nah, nomor baris keberapa? Jadi kalau VLOOKUP itu nomor kolom, ya kalau lookup itu nomor baris ya. Tadi kan cuma dua baris ya, jadi berarti baris kedua ya. Di sini juga sama kita gunakan pause ya, ya pause ya. Nah, sehingga muncul lantai satu gitu ya. Kita copy ke bawah ya. Nah, ya, tadi baris kedua ya, karena di sini cuma dua baris nih. Ya, yang di blok ini dua baris kan. Ini baris pertamanya, ini baris keduanya gitu. Maka kita ambil tadi di sininya adalah eh di sini adalah baris kedua ya. Nah, kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar itu nah, ini kan sudah ketemu tarifnya 400.000 ya. Lama menginapnya 6 hari. Berarti tinggal kalikan aja ini kali ini ya. Jadi sama dengan ini atau ini lama menginapnya berapa hari gitu kan, dikali gitu ya. Dikali ini tarifnya gitu. Tarifnya berapa rupiah per harinya gitu. Misalkan ini 400.000. Nah, ketemulah segini. Ini tinggal di copy ya, di blok ke bawah, tarik set. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita akan hitung totalnya. Total itu menggunakan sum ya. Sum kita blok dari sini ya ke atas atau dari atas ke bawah, boleh di blok sampai sini yang ngebloknya.
sampai baris 19 gitu. Kemudian enter. Nah, atau dikurung tutup dulu enter gitu. Nah, di enter ya. Kemudian rata-rata sama dengan average. Average 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 ya. Sama di blok lagi sini set sampai sini ya. Ya. Udah di blok kemudian enter. Nah, average ya. Nah, ini penggunaan fungsi if dan VLOOKUP ya. Nah, sekarang saya ingin nambahkan materi bagaimana kalau nanti kita diminta gini ya, misalkan berapa jumlah kamar yang jumlah kamar anggrek yang disewa pada apa tahun 2020. Nah, ini kebetulan nih ya dari selama atau selama bulan Desember misalkan ya. Selama bulan Desember 2020 itu berapa kamar anggrek yang disewa ya. Jadi di sini yang ditanyakannya berapa eh, berapa jumlah kamar anggrek anggrek yang disewa ya, ya yang disewa. Jadi ditanyakannya berapa jumlah kamar anggrek yang disewa. Nah, tapi beda lagi kalau ditanyakan berapa jumlah penerimaan dari kamar anggrek yang disewa. Dari berapa jumlah penerimaan dari uh, penyewa kamar anggrek misalnya ya, dari kamar anggrek. Ini yang ditanya berapa jumlah penerimaannya ya. Yang pertama ditanya jumlah kamar anggrek yang disewa, kalau ini berapa jumlah penerimaannya. Nah, coba satu lagi di sini, misalkan berapa jumlah uh, kamar yang paling rendah, kamar melati misalnya gitu ya. Kamar melati gitu. Kamar melati yang disewa, dan di sini berapa jumlah penerimaan dari kamar melati gitu. Nah, ada dua ada dua apa namanya metode ya atau dua cara ya. Pertama kita bisa menggunakan decount. Ya, kalau menggunakan decount ini kita akan blok dulu supaya mudah ya. Kita misalkan ini tadi kan yang ditanyanya ini ya. Yang ditanyanya ini tuh, kalau pakai decount ya kuncinya Anda blok dulu database yang mau dihitung jumlahkannya ya. Di blok dulu, dari sini kita kasih nama nih ya. Kita kasih nama database aja ya. Kita klik di formula di painin, kita kasih namanya data database aja lah, database-nya. Kita kasih nama database-nya. Nanti fieldnya yang akan kita hitung ini ya, field ini. Ya, karena yang ada angkanya aja, yang ada angkanya. Kita akan hitung ini fieldnya. Ya, kita kasih nama ini field ya, field atau kolom ya. uh, Field atau kolom, atau kita ketik kolom aja lah, kolom gitu ya, kolom yang mau dijumlahkannya ini gitu ya. Kemudian ini apa namanya tadi filenya ini ya, ini yang akan atau yang akan dijumlahkannya ini ya. uh, atau nanti aja kita blok aja ya, kita blok ya, kita akan hitung dulu sini pakai d count dulu ya, sama dengan sebentar, kalau untuk memudahkannya di sini kita copy aja dulu nih ya, misalkan nama kamar ini, klik ya, kita akan copy ke sini, coba bantu di sini ya, kita copy ke sini aja. Nah, ini supaya tidak melipat.
ya, supaya tidak mengganggu yang sebelah ini. Atau sebentar, kita ngopinya yang di sini aja lah. Nah, ini aja kita copy ini, kita copy-nya ke sini. Nah, kita copy ke sini ya. Nah, ini kan nama kamar anggrek gitu ya. Nah, ini kita blok, kita copy lagi sini. Ini nama kamar misalkan Melati. Hmm, ya, jadi ada dua. Nah, ini eh, kita kasih nama ya. Eh, kita kasih nama di formula name-nya eh, kamar kamar anggrek ya, underscore anggrek. Nah, kamar anggrek, sedangkan ini kita kasih nama kamar melati, kamar underscore melati. Nah, gitu. Kamar underscore melati. Ini tadi kita cek dulu nih, kamar anggrek. Nah, cek datanya betul. Nah, ini udah keblok ya. Kemudian kita cek yang kamar melati, ini kamar melati, cek. Nah, ini udah keblok. Sekarang kita akan hitung ini ya. Nah, pakai D count sama dengan D count. Nah, gitu ya. Saya perbesar gitu. D count kurung buka. Nah, di sini minta database. Tadi database kita kasih nama ya. Kita ketik aja database sana udah sih kasih nama. Database ya. Kemudian field. Nah, fieldnya tadi kita kasih nama kolom ya. Kolom. Nah, kemudian berikutnya adalah kriteria. Nah, kriteria ini yang ditanya adalah kamar anggrek ya. Jadi kamar underscore anggrek yang ini nih, kamar anggrek ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, sebentar, ini ada error. Eh, ini namanya mungkin tadi ya, kasih coba kita blok lagi, namanya jangan database. Nah, kita ganti nama ini database. Coba ini isi ngaruh nih. Kita edit aja. Edit jadi data. Data ya. Kita edit jadi data. Ini mouse-nya mati. Hmm. Kita data di close ini. Kita cek di sini ada yang salah. Kita ngetikkan decount. Coba kita lihat ada yang salah ngetik apa. Decount counted. Nah, ini kita ganti ya name-nya. Data tadi. Name-nya data. Oh, ini salah tadi date. Salah ngetik tadi date. Kudu data ya. Oke. Ini udah betul ya. Jadi tadi nama ini database-nya data ya, kemudian field-nya kolom dan kriterianya tadi kamar anggrek ya. Jadi keluar nih 4 ya, 4 kamar ya. Untuk supaya nanti keluarnya 4 kamar, klik kanan aja pilih format cell, ya, klik custom, klik 0 ya, kemudian tambahkan di sininya di 0 ini, di 0 ya. Kemudian tambahkan di sini tanda kutip kamar gitu. Gitu ya. Tanda kutip kamar. Oke. Di 4 kamar gitu. Nah, yang melati ini tinggal copy aja ke sini. Nah, copy ke sini, tinggal ganti apa yang diganti pencet F2 ya. Pencet F2 berarti yang nanti ininya jadi melati. Ya, melati. Gitu. Enter. Dua kamar kita cek benar kayak dua kamar melati. Ya, satu ya. Satu dua ya, cuma dua yang melati. Betul ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah jumlah penerimaan. Kalau ditanya jumlah penerimaan itu pakai D-sum ya. Jadi rumusnya pakai D-sum sama dengan D-sum gitu. Nulisnya D-sum
Nah, ini sama database, berarti masukkan data tadi ya, nama databasenya. Kemudian titik koma, fillnya adalah tadi kolom ya. Kemudian kriterianya adalah apa? Kamar anggrek ya, kamar anggrek gitu, kamar anggrek. Nah, kurung tutup, enter gitu. Nah, ini jumlahnya 9 juta ya. Nah, 9 juta. Nah, jadi ini juga tinggal ganti aja dengan ini, tinggal di copy ke bawah sini ya. F2 gitu. Sorry. F2 tinggal ganti ininya dengan D sum. Nah, D sum kali ditanya adalah jumlah rupiahnya. Nah, ini formatnya pakai koma. Tuh, formatnya pakai koma. Nah, itu kalau menggunakan D count dan D sum ya. D count untuk menghitung jumlah kamarnya, sedangkan D sum menghitung jumlah rupiahnya atau jumlah penerimaannya. Nah, metode yang kedua adalah dengan menggunakan count if ya untuk mencari jumlah kamarnya. Jadi sama dengan count if. Count itu if. Nah, kalau count if ini ranknya ya. Ranknya eh, ini yang di blok tidak perlu pakai apa namanya headernya ya. Jadi yang di bloknya cukup database-nya saja, database yang ini nih, datanya aja, misalkan dari sini ya, di bloknya sampai sini. Tuh. Jadi yang di blok dari, karena yang diminta adalah di sini ada anggreknya, berarti ini harus ke blok ya, untuk mengetahui bahwa uh, untuk nanti bahwa kriteria yang ditentukan sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ke blok ya, berikutnya adalah ini kalau mau nanti supaya bisa di copy, pijit F2 aja ya, atau pijit F4, sorry, diabsolutkan ya. Diabsolutkan. Jadi nanti dolar, munculnya dolar ya. Di sini ada tanda dolarnya gitu. Kemudian berikutnya adalah kriteria. Kriterianya boleh diketikkan misalkan apa, anggrek, tanda kutip dulu ya, tanda kutip anggrek gitu. Ya, karena eh, ini kurung tutup ya, kemudian enter. Nah, sama kan? Ini tinggal copy, tinggal di format painter ini, klik di sini nama 4 kamar. Nah, ini yang berikutnya yang melati, tinggal copy aja dari sini, copy sini ya, tinggal ganti eh, anggreknya dengan melati gitu, melati. Nah, di keluar 2 kamar. Nah, kalau ininya, nah ini pakai sum if ya, kalau ini pakai sum if ya. Jadi sama dengan sum if ya, gitu. Nah, gitu. Sum if ini sama ranknya ya, ranknya sama ya. Jadi ini aja tinggal diganti lah supaya Anda agak pusing. Ini tinggal diganti aja di sini ya. Dipijit F2 ya. Anda tinggal ganti ini count-nya dengan sum gitu. Tinggal mengganti count-nya dengan sum. Ya, ganti count ini dengan sum. Ya, sum gitu ya. Sum if ya. Nah, kemudian di enter ya. Nanti ini tinggal klik koma. Sebentar. Ini ada satu kriteria lagi ya. Kalau sum itu, setelah kriteria, Anda harus menghitung yang mau dijumlah mana ya. Ini lupa. Nah, blok dari sini nih. Ini yang mau dijumlahkannya. Jadi tambahkan yang mau dijumlahkannya. Gitu. Ya, jadi ada tambahan ya. Saya ulang lagi di sini. Sama dengan sum if gitu ya. Jadi yang pertama adalah database-nya dulu. Database-nya ini tadi ya yang mau dijumlahkannya. Jadi dari sini sampai sini ranknya. Kemudian kriterianya tadi adalah ini melati ya, tinggal kita masukkan tanda kutip melati gitu. Tanda kutip melati ya. Kemudian berikutnya titik koma lagi ya. Titik koma lagi. Berikutnya adalah yang akan rank yang mau dijumlahkannya. Yang dijumlahkan adalah ini.
dari sini sampai sini yang dijumlahkannya gitu ya. Nah, kemudian kurung tutup enter. Nah, sama kan ya. Tuh, itu kalau sum if ya. Jadi sum itu kalau count if tadi cukup menentukan rank datanya sama kriterianya. Tapi kalau sum if itu selain rank data mana yang dijumlahkannya gitu. Di blok dulu yang dijumlahkannya. Gitu. Oke, nah itu materi dari pertemuan ketiga ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, eh, tugas Anda coba dikerjakan yang latihan tiga ini ya. Yang latihan tiga ini untuk tabel rental mobil ya. Di sini ada ketentuannya eh, tarif sewa per hari dikali lama untuk menghitung jumlah bayar ya. Sedangkan lamanya adalah diperoleh dari tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Jadi menghitung tarifnya dari mana? Dari sini gitu ya. Jadi karena ini tabelnya vertikal, Anda gunakan VLOOKUP ya. Ini ada di kolom ketiga. Jadi VLOOKUP yang jadi kuncinya adalah ini, yang jadi key-nya ya adalah kode mobil. Jadi kalau B berarti tarifnya adalah 1 juta gitu ya. Nah, ngambil dari tabel bantu ini kolom ketiga ya. Bentuknya vertikal berpakai VLOOKUP. Nah, yang jumlah bayar berarti sama dengan jangan lupa ya eh, operator hitung di pertemuan pertama bahwa yang perlu diproses yang dikelompokkan dulu ya. Jadi cari dulu lamanya berarti sama dengan kurung buka tanggal kembali kurangi tanggal sewa kurung tutup baru dikalikan tarif ya gitu. Kalau nanti gak pakai kurung maka yang diproses ini dulu dikali tarif baru ini dikurangi ini gitu ya. Jadi nanti hasilnya salah. Harusnya ini dulu kurangi ini baru nanti dikalikan ke tarif gitu. Jadi sama dengan kurung buka klik di tanggal kembali kurangi tanggal pinjam kurung tutup baru dikali tarif gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian untuk pertemuan ini Bapak Hari dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.